Hey, halo semuanya, kembali ketemu dengan saya Agus Purwanto dan kita akan mencoba kembali bermain tutorial visual effect. Bisa Anda lihat Mbak Nara sedang bermain lightsaber atau neon. Apapun itu, kita akan menggunakan teknik yang disebut dengan nama rotoscoping. New composition. Seperti biasa, kita awali tutorial kita dengan membuat sebuah dokumen baru. Saya langsung import aja filenya. Di sini ada file dengan nama light number dan saya akan drag file ini langsung ke icon sebelah kirinya 8 pbc sehingga kita akan buat sebuah komposisi baru berdasarkan file video tersebut. Bisa Anda cek file ini mungkin nggak terlalu panjang ya, cuma durasi sekitar 6-7 detik gitu. Akan tetapi kalau untuk kegiatan rotos di mana kita akan bermain frame by frame, ini adalah cukup berat. Maka dari itu kita akan coba potong video ini biar tidak terlalu panjang. Saya akan mulai dari mungkin banyak ketika mulai mengayunkan pedang ya. Sebenarnya ini bukan pedang sih, ini cuma peralon ya. Saya akan coba dari detik 109. Saya geser playheadnya ke detik 109. Kemudian saya akan potong area ini. Saya tekan ALT open bracket. Kemudian saya akan geser sampai Mbak Nara melakukan satu ayunan. 1, 2. Udah gitu aja. Kalau terlalu lama nanti saya bisa hancur ini. Saya tekan ALT close bracket. Kemudian saya akan geser playhead saya di detik 0. Kemudian saya akan tekan open bracket tanpa ALT. Itu akan menggeser ujung dari potongan kita ke detik 0. Dan kemudian dari ujung dari work area kita akan drag ke dalam sampai batas akhir dari filenya. Jangan lupa tekan tombol shift biar snap ya, seperti ini. Saya klik kanan di work areanya dan saya akan pilih yang namanya trim comb to work area sehingga kita punya project seperti ini kurang lebih. Solid. Kemudian kita akan coba bikin bahan untuk sebagai area pedangnya yang menyala itu ya, dan kita tidak akan bikin lain selain kita bikin dari solid saja. Saya bikin dari layer new solid. Dan karena ini bercahaya, maka basic warna saya akan bikin warna putih. Di sini ada pengaturan untuk warna, saya klik, saya tekan warna putih, saya tekan OK. Tertutup semua, is OK nggak masalah. Berikutnya kita akan crop area yang bisa kita gunakan jadi pedang dengan menggunakan pen tool. Pastikan Anda sedang mengaktifkan solid yang barusan Anda bikin, namanya white solid 1 ya. Saya akan aktifkan pen toolnya, kemudian saya akan bikin 4 titik, 1, 2, 3, 4 dan kembali ke titik semula. Oke, sekarang potongan udah terlihat. Langkah berikutnya ganti alatnya jadi selection tool, dan setiap titik kita paskan di area mana pedang itu akan dimulai. Jangan lupa pastikan playhead Anda mulai detik 0. Dan saya akan mulai taruh sebelah sini. Nih. Kurang lebih. Untuk begini tidak harus pas ya. Jadi Anda tidak perlu precisely banget. Cukup kayak gini aja. Kemudian kalau sudah, kita akan buka segitiga kecil sebelah kirinya white solid 1. Kemudian saya akan buka mesh-nya. Dan mesh 1 pun sudah ada di sana. Kemudian saya akan coba zoom. Saya scroll ke atas, kemudian saya tekan tombol spasi, kemudian saya drag ke bawah untuk mengatur posisinya. Dan langkah yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan ini frame by frame. Rotoscoping. Untuk menggeser playhead kita frame by frame, maka nanti kita akan menggunakan dua tombol, back up dan back down. Back down untuk next frame, jadi ini adalah back down untuk next frame. Dan back up untuk previous frame. Ya, kerja keras akan dimulai dari sini. So, sabarkan diri Anda, pasang musik yang menyenangkan, dan ilmu kerja keras akan dimulai dari sekarang. Kita mulai dengan awal dari mesh pad. Perhatikan stopwatch di mesh pad, saya aktifkan, klik. Saya tekan back down sekali, dan saya akan geser titik ini. Saya akan klik keluar dulu. Saya akan geser titiknya menyesuaikan dari bentuk pedangnya. Seperti ini. Saya akan back down lagi 2 kali mungkin jika Anda tidak punya kesabaran yang cukup tinggi. Seperti ini.
ya. Seperti ini. Dan tentu saja yang Anda butuhkan dari kegiatan seperti itu adalah kesabaran yang tinggi dan jiwa sosial yang rendah. So, saya tidak akan menyita waktu lebih banyak. Saya akan gunakan Sage mode dan saya akan kerjakan ini dengan cepat. Oke, setelah bertahun-tahun kita ngerjakan dan ini adalah hasilnya. Agak geser-geser, tapi oke, nggak masalah, kita akan sempurnakan ini. Langkah berikutnya kita akan bikin pedang ini bercahaya ya. Murok. So, white solid 1 ini saya akan duplikat sampai 6 kali. Duplikatnya cukup Anda tekan Ctrl D, 1 2 3 4 5 6. Banyak banget, jadinya 7 ya. Oke, berikutnya semua white solid ini akan saya blok. Tampilannya akan saya panjangin dulu seperti ini. Akan saya blok. Kemudian saya akan tekan M alias mesh. Dan kemudian yang muncul saat ini adalah mesh pad ya. Mesh pad satu persatu. Saya akan gunakan mesh feather. Saya tekan F. Nah, sekarang mesh feathernya yang muncul. Tanpa menggunakan keyframe, saya akan atur mesh feather ini secara berurutan. Jadi value-nya dari bawah saya akan bikin dia menjadi dari atas saya bikin dia menjadi 0. Jadi tidak ada potongan sama sekali. Untuk yang kedua saya akan pakai nilai 10 pixel. Yang di sini bikin 20 pixel. Jadi kita kalikan atau kita gandakan. Di sini akan bikin 40 pixel. Di sini 80 pixel. Layer bawahnya saya kalikan 2, 160 pixel. Dan yang terakhir saya bikin 320 pixel. Apa yang terjadi? Anda mendapati sekarang lightsabernya mulai menyala ya. Nah, berikutnya saya akan kembalikan ini semua. Untuk langkah lebih cepat saya akan blok semuanya dan saya akan tekan huruf E. Maka dia akan beri semula. Kita bisa beri efek warna saat ini. Hanya saja warna itu tidak akan masuk karena di sini hanya berwujud feather. Maka sebelumnya saya akan buat sebuah solid hitam dulu untuk bisa menangkap dari cahaya yang ada di sini. Saya akan bikin layer new solid. Saya akan bikin warna hitam, solidnya saya ganti warna hitam. Saya tekan OK. Baru saya tekan OK. Ini saya akan taruh paling bawah sendiri. Sehingga kita hanya mendapati neon seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, saya akan blok semuanya. Kemudian saya akan klik kanan. Kemudian saya akan lakukan pre-compose. Move all attribute-nya, baru saya tekan OK. Nah, kita mendapati sekarang cuman bentuk cahaya ini ya. Tampilannya saya akan bikin fit seperti ini. Kemudian biar hitamnya ini hilang, saya akan gunakan blend mode-nya di mode normal ini, blend mode. Jika Anda tidak mendapat ini, Anda bisa klik kanan, Anda bisa masuk kolom, dan Anda bisa milih yang namanya modes. Jika Anda tidak memiliki itu. Di bagian sini sekali lagi, mode normal ini saya ganti blend mode-nya menjadi screen. Kembali lagi warna putih itu akan muncul di sini. Nah, berikutnya saya akan kasih sebuah efek namanya color balance. Ini basic After Effects ada ya, color bal gitu. Anda ketik bal gitu, udah ketemu balance. Anda gunakan yang balance biasa tanpa HLS. Ini saya drag ke precom 2 atau dari lightsabernya. Kalau sudah, cek di efek control. Di sini ada pengaturan untuk red-nya mau berapa. Terserah, Anda bisa bermain-main dengan warna yang ada di sini. Anda klik tahan, geser kanan, geser kiri, dan bisa mendapati di sana pedang sudah mulai menyala ya. Anda pesan berwarna apa di sini ada. Oke, yang penting mungkin ngejar ketebalannya dulu ya. Ketebalan warnanya, highlights-nya Anda mainkan. Blue-nya di sini mungkin Anda mainkan juga. Di bagian midtones-nya terutama. Anda pengen kesan warna apa yang pengen didapat di sana, seperti ini. Jadi Anda pengen menggantinya lebih mudah lagi, Anda tidak perlu ngatur ini. Anda cukup cari yang namanya hue saturation. Ketik aja hue, kemudian Anda menemukan hue saturation. Anda drag ke sini kayak ke di efek control sebelah sini. Anda bisa ngatur master hue-nya. Di sini ada 0 kali 00 derajat. Anda geser. Anda bisa mendapati warna yang Anda inginkan. Yang penting di sana nanti ngejar ketebalannya ya. Favoritnya warna apa? Oh, saya pakai warna merah, kuning, hijau. Lampu merah dong. Ini
Kalau saya play, ini hasilnya. Ya, luar biasa. Anda bisa gunakan lightsaber ini untuk keperluan yang lebih berguna, misalnya new low. Teknik seperti ini merupakan teknik rotos, adalah sebuah teknik paling manual yang digunakan dalam kegiatan semua visual effect. Anda akan menggunakan seperti ini jika memang visual effect yang sudah di-set pada waktu produksi banyak bermasalah. Ini adalah paling yang bisa andalkan teknik ini, dan memang butuh waktu yang cukup banyak. Akan tetapi hampir kebanyakan visual effect pasti menggunakan teknik rotos seperti ini. PPAP. Saya akan gunakan contoh untuk rotos yang kedua. Saya akan ngambil sebuah file. Di sini ada folder namanya PPAP. Ini adalah folder dua file ini saya akan ambil. Nah, ini ada Apple Pen sama Clean Plate. Apple Pen itu apa? Saya akan double klik. Ini filenya. Jadi kurang lebih ini adalah sebuah file saya melakukan kegiatan seperti ini. Jadi ceritanya mbaknya ini pengen mengontrol Apple-nya itu, dan kemudian ditangkap. Bagaimana kita membuat seolah-olah apel itu yang melayang? Maka yang kita perlu lakukan adalah kita buat apelnya melayang. Kita bisa menggunakan tali atau apa. Teman saat ini kalau menggunakan tali susah dikendalikan ya. Susah menggunakan kekuatan orang itu, dan sebuah pena untuk ditancapkan. Saya harap itu tidak dimakan. Dan satu buah clean plate atau area kosong. Jadi setelah adegan ini selesai, orangnya bisa suluh pergi dan kita biarkan dalam keadaan kosong ini aja. Ini disebut dengan nama clean plate. Kosong tanpa ada apapun. Berikutnya kita potong jadi dua file, yang satu Apple Pen, yang satu keadaan kosong. Oke, kurang lebih cuman kayak gitu aja. Kemudian kita akan coba bikin projectnya. Saya akan ambil clean plate-nya dulu. Saya akan drag ke icon sebelah kirinya 8 PPC. Kita buat komposisi baru. Tampilannya saya bikin fit ya, udah. Kemudian saya akan ambil Apple Pen-nya. Saya taruh di atasnya clean plate. Dan langkah berikutnya adalah saya akan atur dulu filenya ini. Ini saya potong, shift. Sini saya drag ke dalam. Saya klik kanan, trim com to book area. So, saya akan mulai dengan cara membuat masking. Tampilannya saya sedikit bikin lebih kecil, saya bikin sekitar 50%. Kemudian saya akan bikin mesh, saya aktifkan Apple Pen-nya. Dan saya akan bikin sebuah titik seperti ini. Oke. Yang terpotong justru mbaknya ya. Nah, itu saja kita bisa rubah. Saya buka Apple Pen-nya, mesh-nya saya buka. Di sini ada add dan ada inverted. Inverted berarti kita checklist maka dia akan terbalik. Nah, sekarang yang jadi hilang adalah bagian yang kita seleksi. Nah, warnanya juga akan saya ganti karena terlalu gelap. Saya gunakan mungkin warna gini ya. Nah, ini mungkin akan lebih terlihat lebih jelas. Nah, langkah berikutnya yaitu seperti tadi, rotoscoping. Hadiah gratis. Saya akan mulai geser playheadnya. Saya akan zoom dulu di area ini. Saya akan geser playhead di mana apel itu mulai gerak. Kalau nggak salah di area sini nih. Nah, ini udah mulai gerak. Nah, di sini. Di sini kemudian saya akan klik mesh-nya. Saya klik mesh pad. Saya geser. Kali ini saya harap kalian paham konsepnya saja. So, saya nggak akan detail banget. Saya akan drag sini. Kemudian saat ini kalau kita drag semuanya kena ya. So, klik keluar dulu sekali. Baru klik titiknya ini. Oke, seperti ini. Geser lagi. Seperti ini. Geser lagi. Detik ini nggak ngaruh. Selama Anda tidak terlalu panjang aja. Jika Anda pengen lebih bagus, Anda bisa gunakan frame by frame tadi. Nah, seperti ini. Kita mulai. Terus. Kurang lebih seperti ini. Kalau mau lebih detail memang harus frame by frame ya. Oke, saya akan gunakan sake mode sekarang. Wah, oke, kurang lebih ini hasilnya. Sudah cukup banyak. Mohon maaf agak kasar di sini. Saya harap teman-teman paham konsepnya. Jika kita lihat ada sedikit masalah di sebelah sini. Kita bisa zoom. Cahaya waktu di clean plate sama yang di sini agak beda ya. Dan di sini ada sedikit potongan. So, kita bisa ngakali ini dengan cara mengatur di mesh-nya ya.
Semoga ini sedikit bisa membantu, cuman mungkin veternya akan bermasalah sedikit. Saya akan coba di bagiannya mungkin 10, mungkin saya pakai 10 seperti ini. Nah, ininya sudah mulai kelihatan agak kabur ya. Dan jika kita atur ulang, meskipun penanya kelihatan dikit, itu tinggal perapian aja sebenarnya. Dan kurang lebih saya harap teman-teman paham konsepnya ya. Sedikit konsep akan rotas. Oke, ketemu lagi di tutorial berikutnya. Tetap mencoba, tetap kreatif, stay safe, and see ya.